Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah arsitektur modern yang akan mempresentasikan hasil tugas kami. Eh, di sini saya ditemani oleh teman-teman yang lain. Saya Muhammad Akbar sebagai moderator, Fatimah Nurul Azira Putri Asnawi, Roy Simamora, Alvin, dan juga Muhammad Raffi Naufal Safwan. Kami akan membahas materi mengenai bangunan umum karya. Yang pertama itu bangunan umum karya Frank Lloyd Wright. Yang kedua, rancangan Frank Lloyd Wright sesudah 1920-an. Yang ketiga, Oscar Niemeyer dan Modern Arsitektur di Brasilia. Dan yang terakhir itu arsitektur modern Jepang. Oke, langsung saja. Siapa itu Frank Lloyd Wright? Frank Lloyd Wright 1867 hingga 1959 adalah seorang arsitek Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah arsitektur modern. Ia lahir di Richland Center, Wisconsin, dan mengembangkan gaya arsitektur unik yang mencerminkan filosofi organiknya. Wright dikenal karena menggabungkan bangunan dengan alam, menciptakan karya yang sejalan dengan lingkungannya. Karyanya mencakup rumah tinggi, gedung komersial, dan proyek institusional. Falling Water, salah satu karyanya yang paling terkenal dianggap sebagai salah satu pencapaian puncak dalam desain arsitektur. Gaya Wright menonjol dengan penggunaan material alam, pengaruh Jepang, dan inovasi dalam tata letak ruang selama karirnya. Wright juga mengembangkan konsep Usonian Homes, rumah-rumah yang dirancang untuk kehidupan sederhana dan terjangkau. Adapun beberapa karya-karya dari Frank Lloyd Wright yang terkenal yaitu salah satunya Falling Water yang ada di Pennsylvania. Bangunan arsitektur organik yang paling terkenal yaitu bangunan Falling Water House, karya Frank Lloyd Wright. Lokasi bangunan berada tepat di atas air terjun, dekat dengan anak sungai di sebuah tapak yang cukup curam. Garis horizontal dan vertikal memiliki karakter yang kuat dalam bangunan. Konsep dari bangunan falling water adalah pendekatan dengan alam, namun menggunakan aspek modern. Banyak terdapat bukaan pada bangunan ini yang menunjukkan 6 konsep dari arsitektur organik, yaitu energy saving. Material yang digunakan pada bangunan ini berasal dari sekitar lokasi dan dieksploitasi dengan baik. Yang kedua itu The Herbert and Catherine Jacob House di Madison, Wisconsin. Herbert and Catherine Jacobs First House, biasa disebut sebagai Jacobs, adalah rumah keluarga tunggal yang terletak di 441 Topher Avenue di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Dirancang oleh arsitek Amerika terkenal Frank Lloyd Wright, dibangun pada tahun 1937 dan dianggap oleh sebagian besar orang sebagai rumah Houstonian pertama. Itu ditetapkan sebagai National Historic Landmark pada tahun 2003. Rumah dan 7 properti lainnya oleh Wright tertulis dalam daftar warisan dunia dengan judul Arsitektur Abad ke-20 Frank Lloyd Wright pada Juli 2019. Jacobs House terletak di daerah perumahan Barat Daya, pusat kota Madison, di sisi timur Topher Avenue antara Birch and Euclid Avenues. Ini adalah struktur satu lantai dengan jejak berbentuk L dan massa cerobong asap bata di sudut L. Untuk meningkatkan privasi, sisi jalan di luar L dibalut kombinasi bata dan papan pinus horizontal dan kayu merah, dengan hanya pita jendela sempit yang tinggi di bawah atap. Di dalam L banyak jendela 7 dan pintu kaca menghadap ke area taman halaman belakang. Rumah ini bertumpu pada fondasi bantalan beton dan ditutup oleh atap datar dengan atap yang luas. Satu permukaan datar melindungi carport, horizontalitas ditekankan pada garis atap. Papan berpihak oleh batu bata, carryover dari desain Wright's Prairie Style. Pintu masuk
depan rumah adalah melalui carport. Sekian dari saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu karya Holshock House California As. Holshock House terletak di Los Angeles, California adalah salah satu karya ikonik dari arsitek Frank Lloyd Wright, diselesaikan pada tahun 1921. Nama Hollyhock merujuk pada bunga hollyhock yang menjadi motif dekoratif di rumah ini. Gaya arsitektur House Hollyhock House mencerminkan ciri khas Wright dengan penggunaan elemen organik, garis-garis horizontal, dan integrasi alam. Desainnya menciptakan hubungan yang unik antara ruang dalam luar dengan teras dan kolam mengalir ke dalam rumah. Wright Hollyhocks House sekarang menjadi bagian Barnsdall Art Park dan terbuka untuk umum sebagai museum sejarah dan seni. Selanjutnya, unit template yang terletak di Oak Park, Illinois adalah salah satu karya paling penting dari arsitek Frank Lloyd Wright, diselesaikan pada tahun 1908. Unity Template merupakan gereja Unitarian Universalis yang memadukan desain inovatif dengan konsep ruang yang unik. Selanjutnya, adapun konsep desain yang ia gunakan adalah ruang terbuka dan tertutup, ketegasan garis, material alami, kubah dan kubangan, dan terakhir ruang multipurpose. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul. Saya persilakan moderator berikutnya untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan yaitu Robbie House, Illinois, Amerika Serikat. Robbie House yang terletak di Chicago, Illinois adalah salah satu karya paling ikonik dari arsitek Frank Lloyd Wright. Diselesaikan pada tahun 1910, rumah ini menjadi perwakilan penting dari gaya arsitektur prairie yang dikembangkan oleh Wright. Next. Adapun beberapa konsep desain yang digunakan pada Robbie House yaitu garis horizontal, atap menyapu, kaca lebar, integrasi dengan lingkungan, penggunaan ruang terbuka. Next. Rancangan-rancangan Frank Lloyd Wright sesudah 1920-an. Frank Lloyd Wright terus mengembangkan gaya arsitektur uniknya setelah 1920-an. Karyanya yang terkenal seperti Fallingwater dan Guggenheim Museum menunjukkan inovasi dalam menggabungkan alam dan arsitektur. Meskipun tetap mempertahankan prinsip organik, desain menjadi lebih eksperimental dan futuristik setelah periode tersebut. Selain Fallingwater dan Guggenheim Museum, beberapa rancangan Frank Lloyd Wright setelah tahun 1920-an yaitu 1. Johnson Works Headquarters tahun 1936 sampai 1939 terletak di Racine, Wisconsin. Yang kedua, Taliesin West tahun 1937 sampai 1959 sebagai rumah dan studio Wright di Scottsdale, Arizona. Yang ketiga, Beth Shalom Synagogue tahun 1954 sampai 1959 terletak di Elkins Park, Pennsylvania, Synagogue. Dan yang terakhir, Marin County Civic Center tahun 1957 sampai 1962. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatima. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri berikutnya untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya.
Pada tahun 1940-an dan 1950-an menggagas konsep-konsep arsitektur baru. Proyeknya yang mencolok termasuk Solomon R. Guggenheim Museum di New York City dengan desain spiral yang memungkinkan pengalaman kontinu. George House di Michigan menampilkan bentuk futuristik yang mencerminkan visinya tentang arsitektur masa depan. Proyek lainnya seperti Prince Tower di Oklahoma menonjolkan penggunaan material dan bentuk inovatif. Selama periode ini, proyek juga menerapkan prinsip desain organiknya dalam proyek-proyek kecil seperti Usonian House dan menekankan fungsionalitas dan estetika yang terjangkau. Next. Oscar Niemeyer dan Modernisme, arsitektur di Brazil. Oscar Niemeyer menamatkan pendidikan arsitekturnya di Escola Nacional de Belas Artes atau National School of Fine Arts di Rio de Janeiro pada tahun 1934. Setelah bertemu Le Corbusier pada tahun 1936, 3 tahun sesudahnya, karya Niemeyer mulai dikenal dunia internasional saat merancang Pavilion Brazil untuk tahun 1939 New York World Fair. Next. Gaya progresif dan mempesona dari arsitek Oscar Niemeyer mengubah paradigma arsitektur di Brazil. Melalui karyanya yang inovatif dan estetis, ia menunjukkan bahwa arsitektur modern bisa lahir dengan gaya yang unik dan berbeda, menampilkan keindahan yang out of the box. Niemeyer terkenal karena perhatiannya terhadap aspek estetika dan desain gedung-gedung besar dan bersejarah, seperti Museum Modern Art of Caracas dan pembangunan Brasilia yang futuristik. Kontribusinya diakui secara internasional dengan penerimaan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan Pritzker Architecture Prize pada tahun 1988. Meskipun terkenal sebagai seorang arsitek, Niemeyer juga terlibat dalam politik Brazil, menunjukkan pengaruhnya yang luas dalam berbagai bidang. Warisan Niemeyer menjadi inspirasi bagi banyak arsitek di seluruh dunia, termasuk harapan untuk munculnya arsitek-arsitek Indonesia yang mampu menciptakan karya yang memukau seperti yang telah dilakukan oleh Niemeyer. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Safwan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu arsitektur modern Jepang. Arsitektur modern Jepang adalah campuran dari kaca, beton, dan baja. Banyak rumah yang mencoba untuk mengatasi keterbatasan ukuran dan kerusakan akibat gempa bumi dengan menggunakan konstruksi yang minimalis dan sederhana. Banyak bangunan Jepang memiliki fungsionalitas yang sangat baik dan ketahanan gempa yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai zona iklim di Kepulauan Jepang dan frekuensi gempa yang tinggi. Selanjutnya itu sejarah dan transformasi arsitektur Jepang. Arsitektur Jepang terbagi menjadi bangunan arsitektur tradisional yang dibangun sampai sekitar tahun 1870 dan bangunan arsitektur modern dibangun setelah itu. Arsitektur kayu khususnya.
telah berkembang seiring waktu dan menjadi semakin canggih dengan penggunaan teknologi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri arsitektur tradisional Jepang. Arsitektur tradisional meliputi kuil, tempat pemujaan, dan kastil merupakan contoh metode konstruksi tradisional. Metode konstruksi ini menciptakan ketahanan terhadap gempa dengan membangun kayu sebagai pilar dan balok. Dindingnya hanya sebagai sekat dan menampilkan bingkai kayu yang mengekspresikan keindahan Jepang. Lihat ciri-ciri arsitektur modern Jepang. Arsitektur modern adalah arsitektur yang mempertimbangkan ketahanan gempa berdasarkan arsitektur barat setelah gempa bumi Nobi yang terjadi pada tahun 1891. Westernisasi Jepang yang mencoba untuk memasukkan sistem pengetahuan dan peradaban barat juga berdampak besar bagi arsitektur tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvin. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang terakhir. Terima kasih. Oke, baik moderator. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Kita akan masuk di bangunan arsitektur Jepang modern. Contoh bangunan pertama yaitu Yoyogi National Gymnasium oleh Kenzo Tange. Ini adalah sebuah ikon arsitektur modern di Tokyo. Dibangun untuk Olimpiade musim panas tahun 1964. Bangunan ini menampilkan desain yang unik dengan atap melengkung seperti sayap burung, serta konstruksi atap yang inovatif menggunakan beton bertulang sehingga menciptakan ruang yang luas dan bebas kolom di dalamnya. Pada fasad bangunan ini juga terkenal dengan penggunaan dinding kaca yang besar, memungkinkan cahaya alami yang meninggal. Bangunan merupakan contoh arsitektur futuristik dan visi perancangnya yang brilian, menjadikannya salah satu simbol ikonik dari era Olimpiade Tokyo tahun 1964 dan salah satu bangunan yang paling terkenal di Jepang. Baik, bangunan kedua yaitu Yamaha Ginza oleh Nikken Seikei. Bangunan ini ikonik yang terletak di distrik Ginza, Tokyo, yang berada di Ginza, tepatnya di Tokyo, yang didesain oleh perusahaan arsitektur ternama, yaitu Nikken Seikei. Arsitektur Yamaha Ginza menggabungkan gaya modern dan futuristik dengan elemen-elemen tradisional Jepang. Fasad bangunan ini terdiri dari panel-panel kaca berpola geometris yang menciptakan tampilan yang menarik serta inovatif. Pada desain interior Yamaha Ginza juga kayu alami, nuansa hangat, dan pencahayaan yang cerdas. Bangunan ini merupakan perpaduan yang harmonis antara tradisi dan inovasi, sehingga menciptakan pengalaman yang unik bagi pengunjung dan menegaskan kehadiran Yamaha sebagai merek yang kuat di dunia, termasuk di dunia musik dan dunia industri kreatif. Lalu yang pada bangunan terakhir yaitu Tokyo Plaza Ginza oleh Nikken Seikei juga. Bangunan ini dirancang oleh perusahaan arsitektur Nikken Seikei, sebuah bangunan yang ikonik di jantung distrik perbelanjaan Ginza, itu berada di Tokyo. Arsitekturnya mencerminkan kesan yang modern serta futuristik, dengan fasad yang terdiri dari panel-panel kaca miring yang menciptakan efek visual yang menarik. Desain interiornya juga menawarkan pengalaman yang unik, dengan tangga spiral yang menghubungkan dan menghadirkan pemandangan yang indah. Bangunan ini merupakan perpaduan sempurna antara inovasi arsitektur dan suasana mewah Ginza, serta menjadikannya landmark yang mengesankan di kota Tokyo. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Roy. Oke, jadi
Dari semua materi yang telah kami sampaikan di atas, kami memiliki kesimpulan, yakni arsitektur modern merupakan sebuah gerakan yang berkembang di awal abad ke-20, menandai pergeseran dari gaya tradisional dan fokus pada fungsionalitas, material baru, dan estetika yang inovatif. Tokoh-tokoh terkenal seperti Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, dan arsitek Jepang modern telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan arsitektur modern. Frank Lloyd Wright, arsitek Amerika, terkenal dengan gaya arsitektur organiknya yang menyatu dengan alam. Karyanya seperti Falling Water dan Robbie House menunjukkan penggunaan material alam, desain inovatif, dan integrasi dengan lingkungan. Oscar Niemeyer, arsitek Brasil, mempelopori modernisme di negaranya dengan desain futuristik dan berani. Karyanya di Brasilia, ibu kota Brasil, mencerminkan perencanaan urban yang unik dan penggunaan garis lengkung serta bentuk yang berani. Arsitektur Jepang modern menggabungkan unsur tradisional dan barat dengan fokus pada fungsionalitas dan ketahanan gempa. Penggunaan kaca, beton, dan baja serta desain minimalis dan sederhana menjadi ciri khas arsitektur modern Jepang. Secara keseluruhan, arsitektur modern mencerminkan keragaman gaya dan pendekatan desain dengan fokus pada inovasi, fungsionalitas, dan integrasi dengan lingkungan. Perpaduan antara estetika dan teknologi menghasilkan bangunan yang tidak hanya indah tetapi juga tahan lama dan adaptif terhadap kebutuhan modern. Jadi itulah materi yang telah kami paparkan dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.